melihat tragedi besar kemanusiaan melalui karya salib Yesus Kristus. Kita dihadapkan dengan berbagai perangai orang. Mereka yang saat ini disebut frenemies, teman tetapi juga musuh. Dengan hati bersih, berpikir jernih, kita akan bahas frenemies dalam salib Minggu Sengsara. Frenemies adalah istilah kelihatannya teman tetapi juga musuh. Atau musuh bisa juga berteman, memiliki hubungan yang satu dengan yang lain cukup dekat sehingga mereka kelihatan secara umum adalah teman. Namun kenyataannya tidak demikian. Kerap kali mereka saling menjatuhkan, teman makan teman. Dalam kisah salib, kita melihat dua contoh frenemies. Pertama adalah seorang bernama Yudas. Menjadi murid Sang Yesus selama 3 tahun, ia cukup dekat dengan Yesus. Ia dipercaya sebagai bendahara. Ia mengatur keuangan dari perjalanan-perjalanan bersama Yesus dan muridnya. Ia pernah mengusulkan kepada perempuan yang memberikan minyak yang mahal untuk diberikan kepada orang miskin. Ia teman sehari-hari dengan Yesus. Tetapi ialah yang menjual Yesus. Dan di hadapan para pengawal yang menangkap Yesus, dialah yang mencium. Sehingga kita kenal dengan istilah yang sangat terkenal, ciuman Yudas. Ia teman, tapi ia menjual Yesus. Dan frenemy yang satu ini kemudian merasa begitu menyesal karena ia telah menjual Yesus untuk uang, tapi ia hidup dalam kehilangan damai sejahtera dan kemudian membunuh diri. Frenemy yang kedua, Simon Petrus. Ia juga begitu dekat dengan Yesus. Murid yang pertama yang dipanggil ring 1 dari perjalanan pelayanan Yesus. Murid mahkota mengatakan pengakuan iman bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia menjadi eksplosif untuk membela sang guru. Bahkan sampai di Taman Getsemani melepaskan pedangnya untuk memotong kuping seorang pengawal bernama Malkus, menunjukkan keberaniannya. Namun ia kemudian meninggalkan Yesus dengan menyangkal dia sampai dengan 3 kali. Ia menjadi begitu pengecut, hanya ditegur oleh seorang gadis kecil. Ia kemudian mengatakan, no, saya tidak kenal. Dan ia cari selamat, tidak mau dikaitkan dengan Yesus yang pada waktu itu sedang menghadapi pengadilan menghukum dia. Petrus menyangkali, kemudian sadar bahwa ia bukan teman yang baik. Perbedaan dua frenemies ini, Yudas membunuh dirinya untuk solusi atas rasa bersalah yang ia miliki. Petrus bertahan walaupun ia tidak mau lagi pelayanan bersama Yesus. Ketika ia disapa oleh Yesus dan ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengambil solusi yang terbaik, bertobat, dan ia mengatakan, aku mengasihi engkau. Kalaupun kita menjadi frenemies, kita harus mencari jalan keluar yang terbaik. Seperti Petrus, ada waktunya kita berbuat salah, tetapi ada waktunya kita juga memperbaiki kesalahan kita. Dengan hati bersih, dengan pikiran jernih, kita membangun relasi yang baik dengan sesama manusia dan dengan Tuhan yang mengasihi kita. Salam damai, Tabib.